Sebab diperbolehkannya tayamum yang nomor ketiga, yaitu butuhnya air untuk hewan yang dimuliakan oleh hukum syara. Misalkan kita punya air di rumah 1 ember dalam musim kemarau, sedangkan kita kehausan, tidak ada air untuk minum. Audabatihi, atau misalkan kita punya onta atau kuda kita kehausan, maka diwajibkan kepada kita memberikan air tersebut kepada onta dan kuda kita. Nah, kita ketika sholat silahkan bertayamum. Junub. Sedangkan air itu 1 ember, Tat. Itu gimana cara, Tat? Sedangkan air itu cuma 1 ember, sedangkan dia junub, Tat. Gitu. Sedangkan air itu untuk keluarga, kebutuhan keluarga gitu deh. Nah, gitu. Itu caranya, Pak. Sarannya kalau misalkan nggak ada air, kalau bisa tahan dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Tabarrukan bi dzikrihi, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sebab-sebab tayamum ada 3. Nomor 1 dan nomor 2 sudah dijelaskan. Kita menginjak ke sebab-sebab dibolehkannya tayamum yang nomor ketiga. Wasababus salis, sebab diperbolehkannya tayamum nomor ketiga, al-ihtiyaju ilaihi ay ilal ma'i li'atsi hayawanin muhtarami wa huwa ma yahrumu qatluhu. Sebab diperbolehkannya tayamum yang nomor ketiga, yaitu butuhnya air untuk hewan yang dimuliakan oleh hukum syara. Jadi misalkan gambarannya seperti ini, ketika kita hidup misalkan di gurun pasir tidak ada air, atau misalkan sedang musim kemarau, misalkan di rumah kita hanya ada air 1 ember, misalkan kita punya piaraan kambing atau punya piaraan ayam misalkan. Nah, kambing tersebut misalkan sedang kehausan, atau ayam tersebut sedang kehausan, atau kerbau sapi tersebut sedang kehausan, maka diwajibkan kepada kita untuk memberikan air tersebut kepada ayam, kepada kambing, kepada kerbau. Nah, kita silahkan diperbolehkan untuk tayamum. Jangan dipakai wudu, jangan. Kasih minum ke ayam kita, ke piaraan kita. Itu kan kepiaraan hewan yang dimuliakan oleh syara, atau hewan yang boleh dimakan dagingnya. Jadi hewan muhtaram itu yaitu wa huwa ma yahrumu qatluhu. Ma yahrumu qatluhu. Hewan muhtaram yaitu hewan yahrumu yang haram dibunuh. Walau wajadahu wa huwa muhtajun ilaihi li'aksihi.
au aksi rafiqihi au dabati au hayawanin muhtaramin tayammama wa lam yatawadda sawaun fi dhalika al-'atsu fi yaumihi au fi ma ba'dahu qabla wusulihi ila ma'in akhar. Nah, apabila seseorang mendapati air atau misalkan kita punya air, tetapi ia butuh air tersebut untuk memenuhi rasa hausnya sendiri, au atsi rafiqihi, atau memenuhi kebutuhan temannya yang kehausan, itu au dabatihi, atau misalkan punya ontanya kehausan, au hayawanin muhtaramin, atau hewan yang dimuliakan, tayammama, maka diwajibkan bertayamum kepada dia, walam yatawaddu. Misalkan kita punya air di rumah 1 ember dalam musim kemarau, sedangkan kita kehausan, tidak ada air untuk minum, maka diwajibkan kepada kita ketika datang waktu zuhur untuk bertayamum. Atau misalkan kita tidak haus, tetapi teman kita kehausan, sedangkan di rumah kita cuma ada air 1 ember, maka wajib kepada kita memberikan air tersebut kepada teman kita. Kita diwajibkan bertayamum. Au dabatihi, atau misalkan kita punya onta atau kuda, di rumah ada air 1 ember, sedangkan onta dan kuda kita kehausan, maka diwajibkan kepada kita memberikan air tersebut kepada onta dan kuda kita. Nah, kita ketika sholat silahkan bertayamum, diwajibkan bertayamum. Sawaun fi dzalika al-adsu fi yaumi aw fi ma ba'dahu qabla wusulihi ila ma'in akhar. Nah, sama saja hukumnya. Kita diwajibkan tayamum misalkan hausnya mau hari ini atau besok, qabla wusulihi ila ma'in akhar, sebelum datang air yang bau. Contoh seperti ini, di rumah ada air 1 ember dalam musim kemarau. Hari ini kita belum haus, hari ini belum haus, tapi kemungkinan besok atau mungkin 2 hari ke depan, yakin kita akan kehausan dikarenakan tidak ada air, sulit mencari air, sedangkan air yang kita punya cuma 1 ember. Nah, maka jika keadaannya seperti itu, maka diwajibkan kepada kita untuk bertayamum saja. Air itu jangan dipakai untuk berwudu. Jangan dipakai untuk berwudu. Pakai untuk apa? Silahkan dipakai untuk minum kita. Bahkan qala ashabuna wa yahrumu alaihi al-wudu'u fi hadzal hali lianna hurmatan nafsi aqibun wala badala li syurbin walil wudu'i badlun wa huwa at-tayammum. Haram hukumnya kepada kita mengambil wudu, ya, atau berwudu dengan air fi hadzal hali, dalam kejadian seperti ini. Contoh seperti dalam keadaan kita haus, atau teman kita kehausan, atau misalkan kuda onta kita kehausan, atau misalkan hari ini kita tidak haus tapi kemungkinan besar besok atau lusa kita akan kehausan, sedangkan airnya cuma ada sedikit, maka diharamkan kita berwudu. Di sini diharamkan. Ada air 1 ember, datang waktu zuhur, sedangkan kita dalam keadaan haus, malah dipakai wudu airnya, maka haram hukumnya. Lalu bagaimana caranya? Jangan dipakai wudu, silahkan bertayamum. Air itu silahkan dipakai untuk minum. Apa sebabnya? Karena li'anna hurmatan nafsi aqidun. Karena sesungguhnya menghormat diri aqidun, itu lebih kuat. Ya. Jadi memelihara diri itu lebih kuat hukumnya. Wala badala li syurbin, dan tidak ada gantinya minum. Kalau minum itu nggak ada gantinya. Nah, walil wudu'i badlun, sedangkan wudu itu ada gantinya. Mana gantinya wudu? Tayamum. Kalau kita sedang kehausan nggak ada gantinya.
Sedangkan wudu itu ada gantinya, yaitu bertayamum. Wal ghuslu 'anil janabati wa 'anil haidhi wa ghairihi makal wudu'i fi ma dzakarnahu. Mandi wajib dari junub, dari haid. Kalau wudu'i itu prakteknya sama seperti wudu. Untuk prakteknya kan sudah dijelaskan ya, pertemuan kemarin. Wa sawa'un kana al-muhtaju lil 'atisi rafiqahu al-mukhalitu lahu aw wahidan minal qafilati. Begitu juga diperbolehkan tayamum ya, li'atisi rafiqihi, seperti airnya untuk memenuhi kehausan orang lain, baik orang lain tersebut adalah temannya sendiri atau seorang dari kafilah. Pengertian kafilah itu adalah musafir dan para penunggang kendaraan. Contoh misalkan kita punya air, kita tidak haus, tapi misalkan ada orang yang kehausan, walaupun misalkan kita tidak mengenalnya, maka diwajibkan kepada kita untuk memberikan air tersebut kepada orang yang kehausan tadi. Atau misalkan ada orang musafir lagi bepergian, dia sedang kehausan, mencari air, di rumah kita ada air, tapi sedangkan air ini untuk berwudu, maka diwajibkan kepada kita untuk memberikan air tersebut kepada orang yang sedang kehausan. Walau imtana sahibul ma'i min badlihi wa huwa ghairu muhtajun ilaihi lil 'atsi wa hunaka mutarrun ilaihi lil 'atsi halan wa in ihtajahu al maliku malan kana al mutarri akhdahu qahran. Walau imtana sahibul ma'i, di sini gambarannya. Misalkan ada seseorang yang mempunyai air di rumah, tapi keadaan dia tidak terlalu membutuhkan air tersebut. Keadaan dia nggak kehausan, tapi dia punya air. Orang yang punya air itu mempunyai penyakitnya penyakit pelit. Nggak mau ngasih air. Sedangkan banyak orang yang membutuhkannya. Dia punya air di rumah, tapi dia nggak kehausan, nggak kehausan. Nah, banyak di sekelilingnya orang yang membutuhkan air tersebut. Untuk apa? Untuk minum. Maka di sini ya, malkana lil mutarri akhdahu qahran, maka diperbolehkan kepada orang yang butuh terhadap air untuk minum mengambil dengan secara paksa airnya. Misalkan kita punya tetangga punya air, dia nggak kehausan dan nggak terlalu butuh juga terhadap air tersebut. Sedangkan kita membutuhkan karena kita kehausan, maka di sini hukum membolehkan kita mengambil airnya dengan secara dipaksa. Dengan secara paksa, ambil saja airnya. Tapi dengan catatan orang yang punya air tersebut tidak membutuhkan, artinya dia tidak kehausan, enggak kehausan. Dia air untuk minum ada, gitu. Wa alaihi qimatuhu walahu ayyuqatalu alaihi fa in qutila ahaduhu makana sahibul ma'i muhdarud dammi la qisasa fihi wala diyata wala kifarata liqaunihi zaliman biman'ihi minhu wa kana al-mutarru madhmunan bil qisasi aw diyati wal kifarati liqaunihi maqtulan bi ghairi haqqin. Tadi gambarannya apabila ada orang yang memiliki air, tapi dia tidak membutuhkannya atau tidak kehausan, tapi dia enggan memberikannya kepada orang lain yang sedang kehausan. Misalkan ada orang yang muktir sangat membutuhkan air tersebut karena kehausan. Misalkan kita punya air di hari ini tidak membutuhkan, tapi kemungkinan besar 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian kita akan butuh. Dikarenakan sulit ada air, ya sulit air. Sedangkan pada waktu itu ada orang yang kehausan.
maka boleh hukumnya kepada orang yang kehausan tersebut meminta dengan secara paksa, ya. Meminta dengan secara paksa. Maksudnya si mutir, orang yang membutuhkan air tersebut, menanggung biaya harga air, ya. Bukan dengan cara dicuri, ya. Bukan dengan cara dicuri. Jadi kita ambil dengan secara paksa, tolong. Jadi kita memaksa, oh saya kehausan, bila perlu saya bayar, saya punya uang, saya bayar, mau berapa, kita bayar. Sampai air itu diberikan kepada kita. Dan dengan cara meminta, tapi memaksa. Nah, di sini bagaimana kalau misalkan sampai terjadi peperangan, sampai terjadi keributan misalkan. Namanya kita haus kan, pengen minum, nggak ada air, ada orang yang punya air, tapi pelit. Jika misalkan terjadi peperangan, keributan antara orang yang punya air dan orang yang kehausan, misalkan orang yang punya air dibunuh oleh orang yang kehausan, maka darah yang orang yang mempunyai air tersebut bisa dihitung mati konyol, darahnya tersia-siakan, sehingga membunuhnya tidak mendapatkan adanya kisos, ya. Nggak ada kisos, nggak ada diat, ya, atau kiparat, ya, atau ada kiparat, tidak, itu kan. Apa sebabnya? Karena si pemilik adalah orang yang zalim, orang yang zalim, enggan memberikan airnya kepada orang yang membutuhkan atau kepada orang yang kehausan. Nah, bagaimana jika sebaliknya? Orang yang terbunuh adalah orang yang kehausan, pasti gampang bunuhnya. Namanya orang kehausan udah lemes, itu kan, diajak perang juga nggak ada tenaganya, itu kan, orang yang kehausan. Maka jika yang terbunuh adalah si mutir atau orang yang membutuhkan air, maka si pemilik air tersebut diwajibkan menanggung kisos. Kisos itu hukum Islam, nyawa bayar nyawa. Wajib kisos, wajib diat atau kifarat. Apa sebabnya? Karena orang yang sedang membutuhkan air itu dibunuh tanpa ada alasan yang hak. Tanpa ada alasan yang hak. Gitu. Walau itajja sahibul ma'i ilaihi li'aksi nafsihi kana al-maliku muqaddaman ala ghairihi. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita punya air 1 ember, kita sedang kehausan, tapi misalkan ada teman kita yang kehausan juga, jadi haus bareng-bareng, bisa. Sedangkan air ini sedikit, hanya cukup untuk kita. Nah, manakah yang diutamakan? Memberikan air itu kepada orang lain yang kehausan, sedangkan kita sama, kita juga membutuhkan karena haus. Maka di sini walau itajja sahibul ma'i, walau itajja sahibul ma'i ilaihi li'aksi nafsihi kana al-maliku muqaddaman ala ghairihi. Jika orang yang mempunyai air itu membutuhkan air li'aksi nafsihi karena untuk menghilangkan rasa dahaganya, itu karena al-maliku muqaddaman ala ghairihi, maka orang yang mempunyai air tersebut dianjurkan untuk mementingkan dirinya atau untuk mendahulukan dirinya daripada orang lain atau temannya. Beda seperti ini, kita punya air, kita keadaan gak haus, tapi ada teman kita yang haus, kita butuh air untuk wudhu, ada air 1 ember, kita butuh untuk wudhu, tapi ada teman kita yang kehausan, maka diwajibkan kepada kita memberikan air itu kepada teman kita yang kehausan. Nah, kita silahkan bertayamum. Nah, bagaimana jika kita butuh? Kita punya air misalkan cuma 1 teko lah. Kita butuh untuk minum, tapi teman kita juga butuh untuk minum. Maka dianjurkan kepada kita mendahulukan untuk diri kita. Mendahulukan untuk diri kita sendiri. Walau ihtajja al-ajnabiyyu lil wudu'i wa kana al-maliku mustaghniyan anhu lam yalzamhu badlu lahu li taharatihi wa la yajuzu lil ajnabi akhdahu qahran li'annahu yumkinu at-tayammum. Apabila orang lain membutuhkan air, ya, air tersebut untuk berwudu, sedangkan pemilik tidak membutuhkannya, maka pemilik tidak wajib memberikan air tersebut kepada orang lain itu.
Sementara itu, si orang lain tidak diperbolehkan merebutnya secara paksa dari sisi pemilik, sebab ia masih memungkinkan menggantikan wudu dengan tayamum. Jadi gambarannya seperti ini. Di rumah kita nggak ada air untuk berwudu. Untuk minum ada, tapi untuk wudu tidak ada. Sedangkan ada tetangga kita yang punya air 1 toren. 1 toren itu ukurannya banyak. Buat mandi cukup, buat minum cukup, buat wudu pun cukup. Buat wudu pun cukup. Jadi bisa dibilang mustagnian anhu. Ya. Maka di sini pemilik tidak wajib memberikan air tersebut kepada siapa? Kepada orang yang tadi membutuhkan air untuk wudu. Jika tidak diberikan pun itu tidak dosa. Nah, bagaimana kalau misalnya kasihan? Silahkan, itu lebih baik. Lebih baik. Yakin kita akan mendapat pahala. Gitu kan. Pahalanya besar, itu kan memberikan air kepada orang yang mau berwudu. Nah, tidak diperbolehkan, tidak diwajibkan kepada orang yang tadi membutuhkan air untuk berwudu memaksa meminta, nggak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena ini hanya untuk wudu. Beda jika untuk haus. Kalau untuk minum boleh memaksa meminta. Tapi jika butuhnya untuk wudu tidak diperbolehkan memaksa. Apa sebabnya? Karena masih ada satu jalan, yaitu dengan jalan bertayamum. Silakan, ada yang mau bertanya sebelum dilanjutkan? Ya, ada orang nih, apa ini? Junub. Ya. Sedangkan air itu 1 ember, Tat. Itu gimana cara, Tat? Untuk kebutuhan keluarga gitu, akhirnya tuh. Sedangkan air itu cuma 1 ember, sedangkan dia berjunub, Tat. Gitu. Sedangkan air itu untuk keluarga, kebutuhan keluarga gitu deh. Nah, gitu. Itu caranya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan kita punya ada junub, sedangkan cuma ada air 1 ember, tapi untuk satu keluarga, nah bagaimana itu? Sarannya kalau misalkan nggak ada air, kalau bisa tahan dulu aja. Tahan dulu aja, tunggu air pumpnya nyala dulu. Menahannya Gitu. Tahan aja kalau kuat, Pak. Tapi kalau nggak kuat ya silakan. Nah, bagaimana misalkan jika terjadi kejadian seperti ini? Nggak ada air, cuma ada air 1 ember. Cuma ada air 1 ember. Sedangkan kita kan di rumah kita banyak orang. Jika dipakai mandi wajib oleh kita, maka yakin dan pasti anak dan istri kita cebok pun nggak bisa. Cebok pun nggak bisa. Maka diwajibkan kepada kita untuk bertayamum. Bertayamum jika memang keadaan tersebut tidak ada air. Tapi jika misalkan ya nggak ada airnya cuma di rumah kita, tapi misalkan di WC umum banyak, ya silakan bayar 2.000 ikut mandi junub ke WC umum. Kita cari air dulu. Nah, yang tadi saya ceritakan tadi itu keadaan memang sulit air, tidak ada air. Tapi jika misalkan tidak ada airnya hanya di rumah kita, tapi misalkan di tempat-tempat lain masih ada, ya silahkan cari airnya, mau dengan cara membelinya itu kan, mau dengan cara minta secara baik-baik, itu kan, karena kondisi yang gak ada air cuman gak ada di rumah kita doang misalkan, tapi di tempat lain banyak, maka itu jangan langsung tayamum. Kalau itu ini mah yang diwajibkan tayamum jika misalkan memang sudah nggak ada air, sulit mencari air, hanya ada air sedikit cuma untuk minum saja. Maka diwajibkan ketika kita mau mandi junub, diwajibkan tayamum. Tayamumnya nggak usah guling-guling, nggak usah. Nggak usah. Ada prakteknya.
Tapi jika misalkan kejadian seperti ini, misal hari ini nggak ada air, tapi besok ada, gitu kan? Tahan sampai besok nggak apa-apa. Hukum nahannya apa? Dosa apa? Tidak, enggak dosa. Gitu kan? Jika misalkan hari ini nggak ada air, tapi kemungkinan besar seterusnya nggak ada, kalau itu nggak usah ditahan, keluarin aja. Lanjut ya, ada yang nanya lagi nggak? Kalau enggak mau lanjut lagi. Wa'lam annahu mahma ihtajja ilaihi li'atsi nafsihi halan aw mahalan aw rafiqihi aw hayawanin muhtaramin wa illam yakun ma'ahu walau fi thanil hali qabla usulihim ila ma'in akhar walahu atayammu wujuban wa yusalla wa la yu'idu li faqdil ma'i syar'an walau lam yajidil ma'a aw wajadahu yubahu bisamani mithlihi wa huwa wajidu samana fadilan amma yahtaju ilaihi fi safarihi dhahaban wa raja'an lazimahu syira'uhu wa in kana yubah. Ketahuilah sesungguhnya terkadang seseorang membutuhkan air yang tersedia untuk memenuhi rasa hausnya sendiri pada saat itu juga atau saat nanti, atau memenuhi rasa haus temannya atau hewan muhtaram meskipun sedang tidak bersamanya, sekalipun pada kondisi membutuhkannya untuk yang kedua kalinya sebelum mereka sampai pada air yang tersedia, maka ia wajib bertayamum dan sholat dan tidak perlu mengulangi sholatnya lagi karena ia tidak mendapati air secara syariat. Jadi misalkan kita punya air di rumah 1 galon atau 2 galon lebih, misalkan dalam kondisi sulit air. Nah, air 2 galon ini memang jika dipakai untuk minum dan wudhu 1 hari kayaknya bisa. 1 galon untuk minum, saya dan anak dan keluarga. 1 galon bisa misalkan dipakai untuk berwudu dengan cara wudunya menyedikitkan air. Nah, tetapi misalkan jika dipakai minum dan dipakai wudu, khawatir 2 hari ke depan ini kita nggak dapat air, khawatir. Walaupun memang belum pasti. Kita kan nggak tahu, siapa tahu besok hujan, bukan? Atau siapa tahu besok ada yang nganterin air dari mana aja. Kita kan belum tahu, tapi kita khawatir, misalkan 2 hari ke depan kita nggak dapat air, tapi stok air untuk minum cukup. Nah, maka di situ diwajibkan kepada kita tayamum saja walaupun memang keadaan airnya melebihi dari cukup untuk minum. Tayamum saja. Nah, dan silahkan laksanakan sholat dengan bersuci melalui tayamum, dan ketika misalkan kedepannya ada air, misalkan seminggu dari waktu itu misalkan ada air, misalkan hujan besar atau ada air banyak, tidak diwajibkan kepada kita untuk mengulangi sholatnya lagi, enggak wajib. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sudah isya. Bab ini sangat panjang sekali, akan ke depan akan menjelaskan tentang orang yang murtad, orang yang zina muson, ke depan. Akan ke depannya ini membahas tentang bab tayamum. Jadi hewan atau makhluk yang tidak dimuliakan ghair muhtaram, atau makhluk ya manusia yang tidak dimuliakan, yaitu contoh seperti orang yang tidak mau sholat, gitu kan, menentang sholat, ngaku muslim tetapi menentang sholat, itu malah yahrum qatluhu. Jika sudah diistitabah, disuruh tobat nggak mau, itu nggak haram dibunuhnya. Jika misalkan ada air, kita mempunyai air,
untuk wudhu, sedangkan ada orang yang nggak suka sholat kehausan, maka mending dipakai wudhu daripada diberikan kepada orang yang tidak mau sholat. Walaupun dia sedang sekarat kehausan, mending dipakai wudhu seperti itu daripada diberikan kepada orang yang sekarat tapi dia nggak suka sholat. Sekian pengajian untuk pekan ini, mudah-mudahan bermanfaat khusus bagi pribadi saya, mohon untuk para jamaah sekalian. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.